Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun kita berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang kami hormati, Bapak DRS Haji Baidowi MSI dan Bu Ratna Yulistianingsih SPD MPD selaku dosen belajar dan pembelajaran program studi pendidikan matematika Universitas Mataram. Dan salam sejahtera juga untuk teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah selaku moderator pada video pembelajaran kali ini. Kami perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompok kami, di mana materi yang kami dapatkan yaitu tentang teori belajar neuroscience. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah selaku moderator pada video presentasi kelompok 8 Pendidikan Matematika A. Materi tentang teori belajar neuroscience akan disampaikan oleh anggota kelompok 8, di mana pemateri pertama adalah Saudara Arhudawan Marjun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arhudawan Marjun akan menyampaikan materi pertama, yaitu konsep neuroscience. Neuroscience merupakan suatu bidang kajian mengenai sistem saraf pada otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan pembelajaran. Pada teori neuroscience ini, sistem saraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran. Neuroscience juga dapat membuat hubungan di antara proses kognitif yang ada di dalam otak dengan tingkah laku yang akan dihasilkan. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perintah yang diproses dalam otak akan mengaktifkan daerah-daerah penting yang ada di dalam otak tersebut. Selanjutnya, pemateri yang kedua yaitu Baik Sinta Erviana. Selanjutnya adalah belajar dalam konteks neuroscience. Yang pertama yaitu dari Buzan. Buzan mengungkapkan bahwa untuk menjadi pribadi yang jenius kreatif, kita perlu membebaskan imajinasi dan mendorong otak untuk membuat asosiasi-asosiasi yang baru dan lebih kuat di antara ide-ide yang sudah ada dan ide-ide yang baru dimunculkan. Penerapan neuroscience dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan penggunaan peta konsep atau mind map. Pembelajaran dengan penggunaan peta konsep ini mampu meningkatkan sikap kreatif dalam pemunculan ide-ide baru, pemecahan masalah dengan cara yang khas, sikap imajinatif, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu dari Budi Ningsih. Budi Ningsih menjelaskan pengertian belajar menurut teori behavioristik merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Yang ketiga yaitu dari para ahli psikologi kognitif. Para ahli psikologi kognitif juga berpendapat bahwa belajar merupakan proses pengorganisasian struktur kognitif. Pendayagunaan kapasitas kognitif manusia sudah mulai berjalan sejak manusia mulai mendayagunakan kapasitas motorik dan sensoriknya. Hanya cara dan intensitas pendayagunaan kapasitas kognitif tersebut tentu masih belum jelas benar. Yang terakhir yaitu dari Matthews dan Suparno yang menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan kita sendiri dan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana di sini saya akan menyampaikan 5 kegiatan yang dapat dilakukan untuk melatih fungsi otak. Yang pertama adalah memori. Seperti yang kita ketahui, memori atau daya ingat merupakan hal yang sangat penting, di mana memori atau daya ingat kita gunakan untuk menghitung, membaca, ataupun menghafal. Nah, di sini memori menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan karena dengan memori ini kita dapat mengingat suatu hal yang penting dan kita dapat melakukan kegiatan untuk melatih dan meningkatkan memori kita dengan mengulang-ulang sesuatu hal yang ingin kita ingat. Sehingga jika dilakukan pengulangan, maka secara otomatis kita dapat menguasai hal tersebut. Yang kedua adalah atensi atau perhatian. Perhatian merupakan hal yang mendasar, di mana apabila seseorang fokus pada suatu hal yang dia perhatikan, maka tentu konsentrasi yang dia lakukan akan dapat tetap terjaga, sehingga meskipun ada beberapa halangan ataupun gangguan suara di sekelilingnya, apabila telah dia perhatikan, maka itu tidak akan mengganggu apa yang dia lakukan.
Selanjutnya yaitu bahasa. Di sini bahasa dapat menjadi hal yang dapat melatih kemampuan otak kita karena bahasa merupakan hal yang kita gunakan ataupun alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apabila kita mengetahui bahasa yang lebih banyak, maka kita dapat berkomunikasi dengan orang yang lebih banyak pula. Sehingga apabila kita melakukan pelatihan dalam hal bahasa, maka tentu akan dapat melatih otak kita. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan untuk melatih fungsi otak adalah visual spasial, di mana visual spasial ini adalah kemampuan untuk berinteraksi dalam hal memperoleh informasi yang dapat dilihat dengan penglihatan atau indera penglihatan. Karena dari visual ini, kita dapat mengetahui berbagai informasi yang kita lihat dan mengolahnya di otak sehingga apa yang kita lihat dapat kita pikirkan dan dapat menjadi tambahan informasi yang akan didapatkan oleh seseorang. Selanjutnya, kegiatan terakhir yang dapat kita lakukan untuk melatih kemampuan otak kita. Nah, teman-teman, secara tidak sadar sebenarnya kita telah menggunakan atau melakukan fungsi eksekutor ini setiap hari, di mana fungsi eksekutor ini sebenarnya merupakan suatu kemampuan di mana kita menggunakan kemampuan logika untuk memecahkan suatu permasalahan yang kita hadapi. Karena ketika kita melakukan suatu proses penyelesaian masalah yang kita hadapi, kita akan berusaha untuk memikirkan seperti apa cara yang dapat dilakukan sebagai solusi atau alternatif, sehingga ketika kita melakukan atau kita mendapatkan suatu permasalahan, kita dapat mengetahui apa sih cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga otak kita ketika berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kemampuannya akan meningkat dan apa-apa ataupun permasalahan yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan sehingga otak dapat merangsang dan berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemateri yang keempat yaitu Atika Firdaus. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kajian otak dalam dan hubungannya dengan belajar. Manusia memiliki dua belahan otak, yaitu otak kanan dengan otak kiri. Yang masih banyak diperbincangkan sekarang adalah otak tengah. Otak tengah merupakan pengatur keseimbangan antara kedua belah otak antara otak kanan dengan otak kiri. Otak kiri dan otak kanan merupakan kedua belahan otak yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki kecenderungan hal ini sangat membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Dengan mengetahui kecenderungan tersebut, maka seseorang dapat meningkatkan potensi yang dimiliki. Kecenderungan tersebut bisa kepada otak kiri maupun kepada otak kanan. Berikut ini merupakan karakteristik dari masing-masing belahan otak. Yang pertama adalah orang yang dominan otak kirinya. Orang yang cenderung dominan otak kirinya biasanya memiliki karakteristik pandai melakukan analisis dan proses pemikiran logis, namun kurang pandai dalam hubungan sosial. Mereka juga cenderung memiliki telinga kanan lebih tajam. Kaki dan tangan kanannya juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Kemampuan-kemampuan yang dimilikinya bersifat logis, analitis, realistis, faktual, prosedural, praktis, dan organisatoris. Apabila seseorang cenderung mendominasi otak kiri, maka setiap tindakan yang dilakukannya akan dilakukan berdasarkan pada urutan-urutan, ikut-ikutan, dan yang lebih berbahaya lagi, mereka-mereka yang mendominasi otak kiri cenderung akan terlalu banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang berakhir pada timbulnya alasan untuk tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah orang yang dominan otak kanannya. Orang yang dominan otak kanannya biasanya memiliki kepribadian yang pandai bergaul namun mengalami kesulitan dalam belajar hal-hal yang teknis. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki bersifat konseptual, humanistis, visionari, emosional, spiritual, dan intuitif. Biasanya, orang-orang yang lebih dominan otak kanan cenderung akan melakukan hal-hal yang baru serta melakukan sesuatu berdasarkan pada keyakinan yang terdapat di alam bawah sadarnya. Bahkan kemampuan berbicara di depan umum juga dapat dilatih dengan memanfaatkan otak kanan tersebut. Kita juga mampu menguasai teknik-teknik berbicara di depan umum dengan hipnotis. Jika sudah mengetahui dasar-dasarnya, kita juga akan mampu seperti pembicara hebat lainnya yang memiliki teknik berbicara di depan umum. Dari
hal-hal di atas, teori belajar neuroscience memerhatikan setiap kemampuan yang dimiliki oleh otak, karena otak tidak hanya memiliki gaya belajar tunggal penting untuk guru memahami cara kerja otak dan gaya belajar yang dihasilkan dari proses berpikir otak tersebut, sehingga pengoptimalan fungsi otak dapat tercapai dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat berdaya saing terutama pada era global seperti sekarang ini. Masukan informasi dari luar ditangkap melalui panca indera baik penglihatan, pendengaran, penciuman, peradaban maupun pengecapan. Contohnya, apabila telinga menerima masukan suara, maka akan dibawa oleh saraf pendengaran ke pusatnya di korteks bagian samping. Selanjutnya, masukan dikirim ke daerah asosiasi untuk dicocokkan makna katanya. Akhirnya dikirim ke pusat bicara di korteks depan untuk kemudian diperintahkan lidah dan telinga dan tangan agar bertindak sebagai reaksinya. Semua proses tersebut disimpan di gudang memori dalam korteks untuk sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali. Kejadian puluhan tahun yang lalu yang diturunkan dari generasi ke generasi, hal inilah yang kemudian membentuk insting dan reaksi tak terduga dari manusia jika berhadapan dengan hal yang dahulu pernah dihadapi oleh nenek moyangnya. Otak menyimpan informasi dengan menggunakan asosiasi. Apabila ada penguatan informasi lama dan penambahan informasi baru, maka sel-sel otak segera berkembang membentuk hubungan-hubungan baru. Semakin banyak jalinan saraf terbentuk, semakin lama dan kuat informasi itu disimpan. Rahmat mengungkapkan bahwa cerebellum ini bertanggung jawab dalam proses koordinasi dan keseimbangan serta kemampuan dalam proses belajar dan berbicara. Otak mengalami evolusi yang salah satunya dapat dicontohkan dengan peristiwa melipatnya korteks dan bagian otak yang terakhir berevolusi ialah lobus frontal. Lobus frontal inilah yang memberikan peranan penting dalam pembentukan kepribadian Anda, perencanaan masa depan, dan penataan ide-ide. Rahmat mengungkapkan bahwa bagian otak yang memegang peranan lainnya ialah area pengendalian ucapan. Korteks visual, area yang menggerakkan lengan, tungkai, jari-jari, bagian yang mengendalikan perasaan, rasa sakit, temperatur, sentuhan, tekanan, pendengaran, serta adanya sistem limbik. Pada sistem ini dapat diketahui adanya bagian otak yang berkaitan dengan ketakutan, kemarahan, emosi, seksualitas, cinta, dan gairah. Kelenjar pituitari yang memproduksi hormon, kemampuan otak untuk menunjukkan dan menghentikan rasa sakit, cara otak dalam mengirim pesan-pesan dalam dirinya di seluruh tubuh, pesan yang secara terus-menerus mengubah impuls listrik menjadi aliran-aliran kimiawi. Profesor Marian Diamond dalam Rahmat mengungkapkan bahwa betapa dinamisnya otak manusia. Otak mampu berubah pada usia berapapun, sejak lahir sampai akhir kehidupan. Otak dapat berubah secara positif jika dihadapkan pada lingkungan yang diberi rangsangan, dan otak dapat menjadi negatif jika tidak diberi rangsangan. Pernyataan Profesor Marian Domian ini menumbangkan mitos-mitos yang selama berabad-abad dipercayai para ilmuwan dan orang awam sekaligus. Mitos yang pertama ialah otak sepenuhnya ditentukan secara genetis karena keturunan. Mitos kedua mengatakan bahwa otak kita mengerut dalam perjalanan waktu dan ketentuan. Selanjutnya adalah teori atau paradigma neurofisiologis Head. Teori neurofisiologis Head adalah keadaan di mana otak bekerja secara menyeluruh dalam satu keterkaitan. Kumpulan sel adalah paket neural yang diasosiasikan dengan satu objek lingkungan. Jika paket neural distimulasi tanpa kehadiran objek yang diasosiasikan dengannya, maka akan muncul ide tentang objek itu. Sedangkan sekuensi fase adalah sederetan kumpulan sel yang saling terkait. Setidaknya terdapat 10 konsep teoritis utama yang disampaikan oleh Olding Hebb seperti yang dikutip dalam buku Theories of Learning. Yang pertama adalah lingkungan terbatas. Beberapa eksperimen menunjukkan efek lingkungan terbatas yang bisa melemahkan perkembangan belajar awal dan perkembangan sistem saraf. Ahli oftalmologi
dari Jerman meneliti seorang orang dewasa yang dilahirkan dengan menderita katarak bawaan yang tiba-tiba mampu melihat setelah katarak itu dioperasi. Ditemukan bahwa individu ini dapat dengan segera mendeteksi kehadiran suatu objek, tetapi mereka tidak bisa mengidentifikasi dengan menggunakan petunjuk visual saja. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa persepsi tentang bentuk adalah bersifat bawaan, namun pengalaman visual dengan berbagai macam objek adalah perlu sebelum objek-objek itu dapat dibedakan satu sama lain. Pelan-pelan dengan latihan keras, individu yang sebelumnya buta ini akhirnya bisa mengenali objek di lingkungannya, dan persepsinya mendekati normal. Banyak studi lain yang mendukung kesimpulan bahwa dengan membatasi pengalaman sebelumnya, seseorang bisa mencampuri perkembangan intelektual dan perseptual, seperti percobaan yang dilakukan Austen Sriesen terhadap bayi-bayi simpanse. Yang kedua adalah lingkungan yang kaya. Jika dalam lingkungan yang amat teramat menyebabkan gangguan dalam perkembangan normal, maka kemungkinan lingkungan yang kaya dengan berbagai macam pengalaman motor dan sensor akan memperkaya perkembangannya. Hipp melakukan penelitian terhadap dua kelompok tikus dengan jenis pengasuhan yang berbeda. Kelompok pertama dibesarkan di sangkar laboratorium, sedangkan kelompok lainnya dibesarkan di rumah oleh dua putrinya. Setelah beberapa minggu kedua kelompok tikus tersebut dibandingkan, ternyata terbukti bahwa kinerja tikus piaraan dalam memecahkan teka-teki jauh lebih baik dibandingkan tikus yang dibesarkan di laboratorium. Namun perlu diketahui bahwa efek dari lingkungan yang terbatas tidak permanen, seperti riset yang dilakukan oleh Rosenzweig dan koleganya yang menyatakan bahwa efek dari lingkungan miskin dapat diperbaiki dengan menetapkan hewan pada lingkungan yang kaya selama beberapa jam setiap hari. Penjelasan Hipp tentang hal ini yakni bahwa lingkungan yang kaya memungkinkan bahwa membangun lebih banyak sirkuit atau jaringan saraf yang lebih kompleks. Semua observasi juga memperkuat pandangan Emrys Hipp bahwa inteligensi, persepsi, dan bahkan emosi dipelajari dari pengalaman dan bukan dari warisan atau keturunan. Yang ketiga adalah kumpulan sel. Menurut Hipp, setiap lingkungan yang kita alami akan menstimulasi pola neuron yang kompleks yang dinamakan sel assembly atau kumpulan sel. Hipp menganggap kumpulan sel ini sebagai sistem neuron yang dinamis, bukan statis atau tetap. Kumpulan sel adalah paket neurologis yang saling terkait yang dapat diaktifkan dan stimulasi eksternal atau internal, atau kombinasi keduanya. Ketika satu kumpulan sel aktif, kita mengaktifkan pemikiran tentang kejadian yang dipresentasikan oleh kumpulan tersebut. Menurut Hipp, kumpulan sel adalah basis neurologis dari ide atau pemikiran. Dengan cara ini, Hipp menjelaskan kenapa rumah, sapi, atau kekasih harus ada agar kita bisa memikirkannya. Selanjutnya, penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Bayi Altin Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni yang mengenai teori atau paradigma psikologi sehat. Yang keempat itu ada sekuensi fase. Sekuensi fase ini adalah serangkaian aktivitas kumpulan yang terintegrasi secara temporal. Ia sama dengan arus pemikiran. Setelah berkembang, sebuah urutan atau sekuensi fase seperti kumpulan sel dapat diaktifkan oleh stimuli internal dan stimuli eksternal atau kombinasi dua stimuli tersebut. Ketika satu fase aktif, kita mengalami arus pemikiran, yakni serangkaian ide yang ditata secara logis. Yang kelima itu ada teori kewaspadaan atau kesiapan. Teori kewaspadaan ini membahas antara level simulasi dengan pelaksanaan fungsi kognitif. Menurut Hipp, pada tahun 1955,
impuls neural yang dimunculkan oleh stimulasi dari satu reseptor indera memiliki dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi petunjuk dari stimulus, yang kedua ada fungsi kewaspadaan dari suatu stimulus. Hebb percaya agar fungsi petunjuk dari suatu stimulus memberikan efek secara penuh, harus ada optimal level of arousal atau level kewaspadaan optimal yang disediakan oleh RAS atau area seukur jari yang berada di otak di atas urat saraf tulang belakang dan di bawah talamus dan juga hypothalamus. Nah, RAS ini terlibat dalam proses tidur, perhatian, dan perilaku emosional. Yang keenam itu ada teori kewaspadaan dan penguatan. Menurut Hebb, jika level kewaspadaan terlalu tinggi, ia akan beroperasi pada lingkungan dengan cara sedemikian rupa untuk mereduksi level itu. Secara umum, ketika level kewaspadaan terlalu tinggi, menurunkannya akan menguatkan. Dan ketika level kewaspadaan terlalu rendah, maka menaikkannya akan menguatkan. Teori Hebb menyamakan penguatan dan peningkatan atau penurunan dorongan, tergantung pada situasi tersebut. Menurut Hebb juga, mencari kegairahan atau kesenangan adalah motif yang signifikan pada perilaku manusia. Yang ketujuh ada deprivasi sensoris. Deprivasi sensoris ini menghasilkan efek yang lebih dari sekedar kejenuhan. Kebutuhan akan stimulasi normal dari lingkungan yang bervariasi adalah persoalan fundamental. Tanpa itu, fungsi mental pada personalis akan memburuk. Subjek dalam isolasi mengeluh tidak bisa berpikir secara koheren. Mereka semakin berkurang kemampuannya dalam memecahkan masalah dan mereka mengalami halusinasi. Yang kedelapan ada sifat rasa takut. Di percobaan pada simpanse, Hebb menyimpulkan bahwa jika sebuah objek yang sama sekali asing ditunjukkan kepada suatu organisme, tidak ada kumpulan sel yang telah terbentuk yang berhubungan dengan objek itu. Dengan pengulangan, kumpulan itu pelan-pelan berkembang dan tidak ada rasa takut. Demikian pula jika suatu objek yang sudah dikenal ditunjukkan, sirkuit neural yang berkembang dari pengalaman sebelumnya dari objek tersebut akan menjadi aktif dan tidak ada gangguan perilaku. Baru setelah objek yang mengaktifkan kumpulan sel yang sudah ada atau urutan fase yang sudah ada tidak diikuti dengan kejadian stimulus yang biasanya mengirim objek tersebut, maka rasa takut pun muncul. Maka Hebb menyimpulkan bahwa rasa takut terjadi ketika suatu objek dilihat sebagai sesuatu yang cukup familiar dalam hal tertentu sehingga membangkitkan persepsi yang biasa. Namun, dalam hal objek itu lain menimbulkan proses yang tidak kompatibel. Yang kesembilan ada memori jangka panjang dan jangka pendek. Hebb mengembangkan teori jangka panjang dan jangka pendek secara lebih lengkap dan berspekulasi tentang mekanisme fisiologi dasarnya. Hebb membedakan antara memori permanen yang dihubungkan dengan perubahan struktur fisik di antara neuron-neuron dan memori sementara atau memori jangka pendek yang dihubungkannya ke aktivitas yang sedang berlangsung dalam kumpulan sel dan sekuensi fase. Memori jangka pendek dapat dilihat sebagai aktivitas neural yang relatif sementara yang dipicu oleh stimulus sensoris tetapi terus berlanjut selama beberapa waktu setelah kejadian sensoris itu berhenti. Namun, beberapa lama aktivitas jangka pendek ini berlangsung tidak diketahui secara pasti. Memori jangka panjang dianggap bergantung pada konsolidasi memori jangka pendek. Maka, segala sesuatu yang mengganggu memori jangka panjang juga mengganggu memori masa pendek. 10 ada konsolidasi dan otak. Sejumlah struktur otak yang saling terkait
yang secara kolektif disebut limbic system atau sistem limbik, adalah penting bagi pengalaman berbagai macam emosi. Misalnya, hipokampus adalah salah satu struktur limbik yang berperan penting dalam proses belajar. Ada setidaknya 2 jenis memori jangka panjang, yakni ada memori deklaratif dan memori prosedural. Sekian dari saya, dan kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, neuroscience merupakan bidang kajian mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan keterkaitannya terhadap pembelajaran. Kedua, kerja otak melibatkan neuron, di mana impuls listrik mengalir dari neuron menuju dendrit melalui akson dan berhenti pada ujung akson yang membentuk sinapsis, kemudian dilanjutkan oleh neurotransmitter untuk diterima oleh penerima khusus pada neuron berikutnya. Yang ketiga, mekanisme mengingat informasi diantaranya ialah melakukan penyandian dengan tepat, pengulangan, dan pemrosesan makna untuk memperpanjang ingatan. Itulah tadi pemaparan materi tentang teori belajar neuroscience. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori neuroscience ini adalah suatu kajian di mana memanfaatkan atau berkolaborasi dengan sistem saraf dan otak dalam konsep pembelajaran, sehingga otak memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran. Saya selaku moderator dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang dan salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.